Kisah Mahabharata diawali dengan pertemuan Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang raja besar dari Candrawangsa keturunan Yayati, menikahi Sakuntala dari pertapaan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hasti yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan para raja Hastinapura dari keluarga tersebut. Lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan menyucikan sebuah daerah luas yang disebut Kurusetra. Sang Kuru menurunkan dinasti Kuru atau Wangsa Kurawa. Dalam dinasti tersebut lahirlah Pratipa yang menjadi ayah Prabu Santanu leluhur Pandawa dan Kurawa. Prabu Santanu adalah seorang raja masyhur dari keturunan Sang Kuru, berasal dari Hastinapura. Ia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk agar turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkannya karena Sang Prabu melanggar janji pernikahan. Hubungan Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuahkan 7 anak. Akan tetapi semua ditenggelamkan ke Laut Gangga oleh Dewi Gangga dengan alasan semua sudah terkena kutukan. Akan tetapi kemudian anak ke-8 bisa diselamatkan oleh Prabu Santanu yang diberi nama Dewa Brata. Kemudian Dewi Gangga pun pergi meninggalkan Prabu Santanu. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bisma karena ia melakukan Bisan Pratikya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal ini dikarenakan Bisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Setyawati ibu tirinya. Setelah ditinggal Dewi Gangga, akhirnya Prabu Santanu menjadi duda. Beberapa tahun kemudian Prabu Santanu melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan menikahi Dewi Setyawati putri nelayan. Dari hubungannya Sang Prabu berputra Sang Citragada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, Bisma pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Karena Citragada wafat, maka Ambika dan Ambalika menikah dengan Wicitrawirya. Sedangkan Amba mencintai Bisma. Namun Bisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa dia tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus dada Amba. Atas kematian itu, Bisma diberitahu bahwa kelak Amba akan bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan, yaitu putra Raja Drupada yang bernama Srikandi. Kelak kematiannya juga berada di tangan Srikandi yang membantu Arjuna dalam pertempuran akbar di Kurusetra. Citragada wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian ia digantikan oleh adiknya yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya juga wafat di usia muda dan belum sempat memiliki keturunan. Setyawati mengirim kedua istri Wicitrawirya yaitu Ambika dan Ambalika untuk menemui Resi Abhyasa dengan tujuan untuk mengadakan suatu upacara bagi mereka agar memperoleh keturunan. Setyawati menyuruh Ambika agar menemui Resi Abhyasa di ruang upacara. Setelah Ambika memasuki ruangan, ia melihat wajah sang resi sangat dahsyat dengan mata yang menyala-nyala. Hal itu membuatnya menutup mata. Karena Ambika menutup mata selama upacara berlangsung, maka anaknya terlahir buta. Anak tersebut adalah Destarastra
Kemudian giliran Ambalika disuruh oleh Setyawati untuk mengunjungi Abhyasa ke dalam sebuah kamar sendirian. Dan di sana ia akan diberi anugerah. Ia juga disuruh agar terus membuka matanya supaya jangan melahirkan putra buta seperti yang telah dilakukan Ambika. Maka dari itu Ambalika terus membuka matanya. Namun ia menjadi pucat setelah melihat rupa sang begawan Abhyasa yang luar biasa. Maka dari itu, Pandu putranya ayah Pandawa terlahir pucat. Destarastra dan Pandu mempunyai saudara tiri yang bernama Widura. Widura merupakan anak dari Resi Abhyasa dengan seorang dayang Setyawati yang bernama Datri. Pada saat upacara dilangsungkan, dia lari keluar rumah dan akhirnya terjatuh, sehingga Widura pun lahir dengan kondisi pincang kakinya. Dikarenakan Destarastra terlahir buta, maka tahta Hastinapura diberikan kepada Pandu. Pandu menikahi Dewi Kunti, kemudian Pandu menikah untuk yang kedua kalinya dengan Dewi Madrim. Namun akibat kesalahan Pandu pada saat memanah seekor kijang yang sedang kasmaran, maka kijang tersebut mengeluarkan kutukan bahwa Pandu tidak akan merasakan lagi hubungan suami istri. Dan bila melakukannya, maka Pandu akan mengalami ajal. Kijang tersebut kemudian mati dengan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seorang pendeta. Kemudian karena mengalami kejadian buruk seperti itu, Pandu lalu mengajak kedua istrinya untuk memohon kepada Hyang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Atas bantuan mantra yang pernah diberikan oleh Resi Durwasa, maka Dewi Kunti bisa memanggil para dewa untuk kemudian mendapat putra. Pertama kali mencoba mantra tersebut datanglah Batara Surya. Tak lama kemudian Kunti mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Karna. Tetapi kemudian Karna dilarung ke laut dan dirawat oleh Kurawa. Sehingga nanti pada saat perang Bharatayuddha Karna memihak kepada Kurawa. Kemudian atas permintaan Pandu, Kunti mencoba mantra baru lagi. Batara Guru mengirimkan Batara Dharma untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahir anak yang pertama, yaitu Yudhistira. Setahun kemudian Batara Bayu dikirim juga untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Bima. Batara Guru juga mengutus Batara Indra membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Arjuna. Dan yang terakhir Batara Aswan dan Aswin dikirimkan untuk membuahi Dewi Madrim dan lahirlah Nakula Sadewa. Kelima putra Pandu tersebut dikenal sebagai Pandawa. Destarastra yang buta menikahi Dewi Gandari dan memiliki 99 putra dan seorang putri yang dikenal dengan istilah Kurawa. Pandawa dan Kurawa merupakan dua kelompok dengan sifat yang berbeda namun berasal dari leluhur yang sama, yakni Kuru dan Bharata. Kurawa, khususnya Duryudana, bersifat licik dan selalu iri hati dengan kelebihan Pandawa. Sedangkan Pandawa bersifat tenang dan selalu bersabar ketika ditindas oleh sepupu mereka. Ayah para Kurawa yaitu Destarastra sangat menyayangi putra-putranya. Hal itu membuat ia sering dihasut oleh iparnya yaitu Sangkuni beserta putra kesayangannya yaitu Duryudana agar mau mengizinkannya untuk melakukan rencana jahat menyingkirkan para Pandawa. Pada suatu ketika, Duryudana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk ke suatu tempat. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryudana. Pada malam hari rumah itu dibakar, namun para Pandawa bisa diselamatkan oleh Bima yang telah diberitahu pamannya Widura akan kelicikan Kurawa, sehingga mereka tidak terbakar hidup-hidup dalam rumah tersebut. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk hutan, diceritakan dalam lakon Bale Sigolo-golo. Di hutan tersebut, Bima bertemu dengan raksasa bernama Arimba yang ingin membalaskan dendam kematian ayahnya yaitu Tremboko.
Bima unggul dan membunuhnya, lalu menikahi adiknya yaitu Raseksi Arimbi yang jatuh hati pada Bima. Dari pernikahan itu lahirlah Gatotkaca. Setelah melewati hutan rimba, Pandawa melewati kerajaan Pancala. Di sana tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Adipati Karna mengikuti sayembara tersebut tetapi ditolak oleh Drupadi. Pandawa pun turut serta menghadiri sayembara itu, namun mereka berpakaian seperti kaum Brahmana. Pandawa ikut sayembara dan memenangkan 5 macam sayembara. Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat dan tata negara. Arjuna memenangkan sayembara senjata panah. Bima memenangkan sayembara gada dan Nakula Sadewa memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik untuk memenangkan sayembara. Kemudian Drupadi dibawa Pandawa menjadi istri Yudhistira. Kembali ke kerajaan Hastinapura. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi 2 untuk dibagi kepada Pandawa dan Kurawa. Kurawa memerintah kerajaan Kuru induk atau pusat dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprasta. Baik Hastinapura maupun Indraprasta memiliki istana megah dan di sanalah Duryudana tercebur ke dalam kolam yang dia kira sebagai lantai, sehingga dirinya menjadi ejekan bagi Drupadi. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa. Untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira, Duryudana mengundang Yudhistira untuk main dadu ini atas ide dari Sangguni. Pada saat permainan dadu, Duryudana diwakili oleh Sangguni sebagai bandar dadu yang memiliki kesaktian untuk berbuat curang. Permulaan permainan taruhan adalah senjata perang. Taruhan permainan terus meningkat menjadi taruhan harta kekayaan. Selanjutnya prajurit dipertaruhkan dan sampai pada puncak permainan kerajaan menjadi taruhan. Pandawa kalah, habislah semua harta dan kerajaan Pandawa termasuk saudara juga dipertaruhkan. Dan yang terakhir istrinya Drupadi dijadikan taruhan. Akhirnya Yudhistira kalah dan Drupadi diminta untuk hadir di arena judi karena sudah menjadi milik Duryudana. Duryudana menyuruh Dursasana adiknya untuk menyebut Drupadi. Drupadi yang menolak untuk datang diseret oleh Dursasana yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Rambutnya ditarik ke arena judi dan diminta untuk menanggalkan bajunya. Namun Drupadi menolak. Dursasana yang berwatak kasar menarik kain yang dipakai Drupadi, namun kain tersebut terulur-ulur terus tak habis-habis. Keanehan ini terjadi karena kekuatan gaib dari Sri Kresna yang melihat Drupadi dalam bahaya. Pertolongan Sri Kresna karena budi baik Drupadi yang membalut luka Sri Kresna pada saat upacara Raja Suya di Indraprasta. Drupadi yang merasa malu dan tersinggung dengan sikap Dursasana bersumpah tidak akan menggelung rambutnya sebelum dikeramasi dengan darah Dursasana. Bima pun bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya kelak. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, Dhritarashtra merasa bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya. Maka ia mengembalikan segala harta Yudhistira yang dijadikan taruhan. Duryudana yang merasa kecewa karena Dhritarashtra telah mengembalikan semua harta yang sebenarnya akan menjadi miliknya, menyelenggarakan permainan dadu untuk yang kedua kalinya. Kali ini siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Dan setelah itu berhak kembali ke kerajaannya. Untuk yang kedua kalinya Yudhistira mengikuti permainan tersebut dan sekali lagi ia kalah. Karena kekalahan tersebut, Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun dan hidup dalam masa penyamaran selama setahun.
Setelah masa pengasingan habis dan sesuai perjanjian yang sah, Pandawa berhak untuk mengambil alih kembali kerajaan yang dipimpin Duryudana. Namun Duryudana bersifat jahat. Ia tidak mau menyerahkan kerajaan Pandawa walau seujung jarum pun. Hal itu membuat kesabaran Pandawa habis. Misi damai dilakukan Sri Kresna, namun berkali-kali gagal dan akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Pandawa berusaha mencari sekutu dan mendapat bantuan pasukan dari kerajaan yang berpihak pada Pandawa. Selain itu, para kesatria besar di Bharatawarsha seperti misalnya Drupadi, Setyaki, Dhritarjumna, Srikandi, dan lain-lain ikut memihak Pandawa. Sementara itu Duryudana meminta bantuan Bhisma untuk memimpin pasukan Kurawa sekaligus mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Perang Agung Bharatayuddha. Pembagian kisah Bharatayuddha menurut versi pewayangan Jawa. Babak 1 Kresna Duta, babak 2 Bhisma gugur, babak 3 Abhimanyu gugur, babak 4 Jayadrata Burisrawa lena, babak 5 Bogadenta gugur, babak 6 Gatotkaca gugur, babak 7 Durna dan Dursasana gugur, babak 8 Karna tanding, babak 9 Duryudana gugur, babak 10 Aswatthama ngelandak dan Parikesit lahir. Menjelang pecahnya perang Bharatayuddha, ada pertemuan penting antara pihak Kurawa dan Pandawa untuk membuat deretan perjanjian penting bernama Dharma Yuddha. Antara lain, perang dimulai saat matahari terbit dan harus berhenti saat matahari terbenam. Harus dilakukan 1 lawan 1, dilarang mengeroyok prajurit yang sendirian. 2 kesatria diizinkan berduel pribadi bila punya senjata atau kendaraan yang sama. Dilarang membunuh prajurit yang telah menyerahkan diri. Prajurit yang telah menyerahkan diri itu harus menjadi tawanan perang atau budak. Kesatria yang tak bersenjata dilarang dilukai atau dibunuh. Prajurit yang sedang dalam keadaan tidak sadar dilarang dilukai atau bahkan dibunuh. Orang yang tak ikut ke tengah medan perang atau binatang dilarang dilukai atau bahkan dibunuh. Dilarang melukai atau bahkan membunuh dari belakang. Dilarang menyerang wanita. Ketika sedang menggunakan gada tidak boleh memukulkannya ke bagian pinggang bawah. Dilarang berlaku curang atau tidak adil dalam berperang. Walau aturan-aturan ini memang telah disepakati, sayangnya tetap dilanggar oleh kedua belah pihak demi meraih kemenangan. Pertempuran berlangsung selama 18 hari penuh. Dalam pertempuran itu banyak kesatria yang gugur seperti misalnya Abhimanyu, Durna, Karna, Bhisma, Gatotkaca, Irawan, Prabu Matswapati dan putranya Raden Seta, Raden Uttara, Raden Wiratsangga, Bogadatta, Sangkuni dan masih banyak lagi. Selama 18 hari tersebut dipenuhi oleh pertumpahan darah dan pembantaian yang mengenaskan. Pada akhir ke-18, hanya 10 kesatria yang bertahan dan hidup dari pertempuran. Mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Setyaki, Aswatthama, Krpa, dan Kaltamarma. Setelah perang berakhir, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura bergelar Prabu Kalimataya. Setelah memerintah beberapa lama, ia menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna yaitu Parikesit. Kemudian Yudhistira bersama Pandawa dan Drupadi mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Di sana mereka meninggal dan mencapai surga. Diceritakan dalam kisah Pandawasita. Dan kemudian Parikesit memerintah kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana.